Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tadika Mesra akan mendemokan eh, aplikasi yang sudah kami buat, yaitu website pariwisata Gunung Kidul. Di sini ada anggota kelompok dengan saya sendiri, Siti Oktas Paulhusna dengan NIM 21 12 2187. Ada Elda Putri dengan NIM 21 12 2157. Lalu ada Aprilia Wulandari Dadari dengan NIM 21 12 2122. Nah, baik, di sini ada dashboard utama dari website kami, yaitu ada selamat datang di website pariwisata Gunung Kidul, di mana di atasnya ada sebuah header dengan button beranda, wisata, galeri, lokasi, kontak, login user, registrasi, dan yang terakhir ada login admin. Nah, yang pertama itu ada beranda, dan selanjutnya ada wisata. Jika diklik, maka akan menampilkan wisata yang sudah disediakan yang ada di database. Di sini ada judul wisata, ada gambar foto dari tempat wisata tersebut, ada deskripsi tentang wisata, akomodasi, kendaraan apa aja yang bisa dilalui untuk menempuh ke destinasi tersebut, dan ada lokasi di mana destinasi tersebut, dan yang terakhir itu ada HTM, angka tiket masuk. Nah, selanjutnya ada galeri. Jika diklik maka akan di dashboard selanjutnya ada wisata. Ada beberapa rekomendasi wisata yang kami sediakan. Salah satunya ada Pantai Drini. Nah, jika diklik maka akan menampilkan detail pantai tersebut. Nah, seperti pada layar ini ada judul pantainya, Pantai Drini, dan ada gambar dari Pantai Drini sendiri. Selanjutnya ada detail. Nah, lokasi di Pantai Drini sendiri ada di pantai letak di Desa Banjarjo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, sekitar 1 kilometer dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, selanjutnya itu di bawah detail ada rekomendasi yang sesuai dengan Pantai Drini. Di sini terdapat catatan dari kelompok kami, yaitu belum bisa mengaktifkan link untuk mengakses pantai-pantai tersebut. Nah, yang selanjutnya ada ulasan, di mana ulasan tersebut hanya bisa ditambahkan oleh member atau yang sudah login. Jika belum menjadi member atau belum login, maka ulasan tidak dapat dibuat. Selanjutnya ada galeri, di mana galeri di sini ada beberapa tampilan foto dari destinasi yang sudah ditampilkan. Terus di selanjutnya ada lokasi maps daerah Gunung Kidul. Ini adalah maps dari Kabupaten Gunung Kidul. Yang selanjutnya ada footer, di mana isinya ada media sosial, kontak, dan tentang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elda Putri bagian login user, registrasi, dan login. Oke, selanjutnya yaitu login user. User mengeklik login user yang ada di halaman informasi wisata. Selanjutnya, user menginputkan username dan password. Misalnya Elda.
Selanjutnya, sistem akan menampilkan dashboard user. User akan mengeklik atau menekan tombol From Kelola Wishlist. Maka sistem akan menampilkan halaman berisi data wishlist. Selanjutnya user ingin mengeklik tombol tambah wishlist. Semisal kita status kunjungan belum, tanggal kunjungan tanggal 13, wisatanya pantai sepanjang. Jika user menginputkan data wishlist lalu klik reset, maka data yang sudah diisi akan terhapus. Dan jika user menginputkan data wishlist lalu mengeklik simpan, maka wishlist berhasil dan kembali ke halaman data wishlist dengan data baru. Contohnya seperti status kunjungan sudah, tanggalnya tanggal 13, wisatanya pantai Brini. Lalu submit. Maka halaman data wishlist data baru. Selanjutnya, user menekan tombol edit. Maka sistem akan menampilkan From Edit Wishlist. Selanjutnya, user mengedit data lalu mengeklik tombol simpan. Semisal status kunjungan belum, tanggal 14, Pantai Brini. Submit. Data berhasil diupdate. Kembali ke halaman data wishlist dengan data terupdate. Selanjutnya, user mengeklik hapus, maka akan menampilkan pesan yakin akan menghapus data ini. Jika oke, data wishlist terhapus. Selanjutnya, user menekan atau mengeklik From Kelola ulasan. Maka sistem akan menampilkan halaman berisi ulasan. Selanjutnya, user menekan atau mengeklik tombol tambah ulasan. Maka sistem akan menampilkan forum tambah ulasan. Menginput foto 1. Pantai sepanjang. Maka tambah ulasan berhasil dan kembali ke halaman data ulasan dengan data terbaru. Selanjutnya, user mengeklik tombol edit akan menampilkan forum ulasan edit ulasan. Seperti contohnya kita mengganti pesan. Di sini kita edit dengan pesan dan pantai Ngobaran. Kita menambahkan file foto indah. Submit. Maka data berhasil diupdate dan kembali ke halaman data ulasan dengan terupdate. Selanjutnya,
user mengeklik hapus, maka akan menampilkan pesan yakin ingin menghapus data ini. Jika user oke, maka data terhapus. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada menu registrasi, di mana di sini digunakan untuk membuat akun member di dalam website wisata Gunung Kidul. Di dalam registrasi ini terdapat kolom username, email, password, dan nama lengkap. Yang terakhir juga ada button submit yang digunakan untuk menyimpan data tersebut di dalam database. Nah, di sini juga terdapat validasi, yaitu berupa publish file, audit file. Nah, jika kita menginputkan username-nya misalnya Syifa, dengan email Oktasyifa, dengan password 123, namun nama lengkapnya tidak saya isi, maka jika disubmit, maka akan menampilkan please fill out this file yang dimaksudkan untuk memvalidasi jika kolom tersebut harus diisi atau wajib diisi. Nah, di sini saya kasih isi Syifa dan ketika disubmit, maka akan muncul dan data tersebut akan disimpan dalam database. Nah, untuk loginnya user ini menggunakan data yang sudah diregistrasi tadi. Baik, yang selanjutnya yaitu login admin, di mana ketika admin melakukan klik login admin pada Binder, lalu muncullah halaman form login admin. Di sini ketika admin melakukan login dengan menginputkan username dan juga password, lalu klik login, maka akan menampilkan halaman dashboard. Nah, selanjutnya yaitu terdapat fitur form, yaitu ketika login mengklik form lalu klik kelola kategori, maka akan menampilkan data kelola kategori atau data-data kategori yang sudah diinputkan. Lalu yang selanjutnya yaitu admin dapat menambahkan data kategori dengan melakukan klik tambah kategori. Di sini admin menginputkan misalnya kategori religi. Ketika admin melakukan klik reset, maka data religi tadi yang sudah diinputkan akan terhapus. Lalu admin menginputkan kembali data, misalnya budaya. Lalu admin melakukan klik submit, maka akan kembali ke halaman kelola kategori dengan data baru yaitu budaya. Dan selanjutnya yaitu ketika admin melakukan klik edit, maka akan menampilkan form edit kategori, di mana di sini datanya sebelumnya yaitu nama kategorinya budaya. Lalu ketika admin melakukan edit misalnya dirubah menjadi religi, maka lalu diklik simpan, maka akan menampilkan data kelola kategori dengan data yang sudah diupdate, yaitu yang awalnya budaya yaitu menjadi religi. Selanjutnya admin dapat melakukan klik hapus. Dan di sini ketika admin melakukan klik hapus, maka akan menampilkan pesan yaitu yakin akan hapus data ini. Ketika admin melakukan klik cancel, maka data tidak akan terhapus dan kembali ke halaman kelola kategori. Ketika admin klik kembali hapus lalu melakukan klik lagi OK atau mengkonfirmasi yakin Anda akan hapus data ini. Ketika diklik OK, maka akan kembali ke halaman kelola kategori dengan data yang sudah terhapus. Yang selanjutnya yaitu ada fitur kelola wisata. Ketika admin klik form, lalu klik kelola wisata, maka akan muncul di sini data-data dari destinasi wisata yang ada di daerah Gunung Kidul. Berikut adalah data-data wisata yang terdapat di daerah Gunung Kidul. Di sini, admin dapat melakukan tambah data atau tambah data wisata dengan melakukan klik tambah wisata. Di sini admin bisa menginputkan data misalnya Pantai Kukuk, lalu menginputkan foto, lalu di sini ada deskripsi, lalu ada lokasi, lalu juga akomodasi, misalnya
akomodasi. Lokasinya itu bisa dijangkau menggunakan apa saja, misalnya motor, mobil, dan bus. Lalu ada juga HTM atau harga tiket masuk. Di sini misalnya diisi 50, lalu ada kategori. Itu ada kategori yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada kategori pantai, goa, gunung, dan air terjun. Di sini untuk pantai kukup yaitu kategorinya adalah pantai. Nah, ketika admin melakukan klik reset, maka data yang tadi sudah diinputkan akan terhapus. Nah, admin melakukan input data kembali, misalnya pantai, misalnya ini air curug, air terjun atau Curug Indah Tegalrejo. Lalu menginputkan foto berupa ini, lalu memberikan deskripsi, lalu juga memasukkan lokasi, lalu akomodasinya bisa diakses menggunakan motor, mobil, dan juga bus. Lalu ada HTM, untuk HTM sendiri misalnya 3000. Lalu di sini ada kategori. Nah, air curug sendiri itu termasuk ke dalam kategori air terjun. Nah, lalu di sini admin dapat melakukan klik submit. Ketika diklik submit, maka akan kembali ke halaman kelola wisata dengan data baru, yaitu air terjun atau Curug Indah Tegalrejo seperti berikut. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan edit data dengan melakukan klik edit. Lalu di sini akan menampilkan data-data dari pantai yang akan diedit. Misalnya di sini itu nama wisatanya air terjun Curug Indah Tegalrejo. Di sini misalnya saya mau ubah foto destinasinya menjadi foto yang terbaru. Lalu HTM-nya misalnya naik menjadi 5000. Lalu jangan lupa ID kategorinya kita ubah juga kembali, masukkan kembali yaitu air terjun. Lalu klik submit, maka akan kembali ke kelola wisata dengan data terbaru yang sudah diupdate. Yang selanjutnya, admin dapat melakukan klik hapus. Ketika admin melakukan klik hapus, maka akan menampilkan pesan, yaitu yakin akan menghapus data ini. Ketika admin melakukan klik cancel, maka akan kembali ke halaman kelola wisata dan data tidak terhapus. Lain lagi jika admin melakukan klik hapus, lalu terdapat pesan ini, admin melakukan klik OK. Lalu ketika admin melakukan klik OK, maka akan kembali ke halaman kelola wisata dengan data yang sebelumnya akan terhapus. Selanjutnya, terdapat fitur kelola galeri. Nah, ketika admin melakukan klik kelola galeri, maka akan menampilkan data-data galeri dari wisata yang ada di daerah Gunung Kidul. Admin juga dapat melakukan tambah data galeri dengan melakukan klik tambah foto. Nah, ketika admin melakukan klik tambah foto, maka akan menampilkan form tambah galeri atau form tambah foto galeri. Di sini admin dapat melakukan upload foto galeri, misalnya dia akan mengupload foto yang tadi, misalnya ini, foto ini, lalu untuk nama wisatanya yaitu misalnya ini yang gak jelas ini, lalu admin melakukan klik reset, maka data yang tadi sudah diinputkan akan terhapus. Nah, admin melakukan inputan kembali untuk data galeri, misalnya foto melakukan upload foto, lalu nama wisatanya yaitu Pantai Kukup. Nah, ketika admin melakukan submit, maka akan kembali ke halaman kelola galeri dengan data terbaru yaitu galeri Pantai Kukup. Lalu admin juga bisa melakukan edit data galeri dengan melakukan klik edit. Ketika admin menekan klik edit, maka akan menampilkan form edit data galeri. Di sini, misalnya saya mau mengedit foto destinasinya atau foto destinasi dari galerinya, yaitu misalnya kita ubah ke foto ini, BG2 ini. Lalu
Misalnya nama wisatanya mau kita ubah menjadi Pantai Sunda. Ketika admin melakukan klik simpan, maka data akan tersimpan dan menampilkan kolom galeri. Data barunya yaitu foto terbaru dan juga nama wisatanya yaitu Pantai Sunda. Yang selanjutnya terdapat fitur yaitu kelola data user. Ketika admin melakukan klik kelola data user, maka akan menampilkan data-data dari user yang sudah melakukan registrasi. Nah, di sini terdapat user bernama Elda, April, dan juga Okta. Di sini seorang admin dapat melakukan menghapus data atau menghapus user ketika user tersebut memberikan ulasan yang tidak sesuai dengan kondisi. Misalnya dia memberikan ulasan Pantai Drini, pantainya ini sangat buruk, sangat jelek. Nah, itu kan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atau misalnya dia memberikan ulasan fotonya ini tidak sesuai, maka admin berhak menghapus user tersebut. Untuk menghapus user tersebut, admin dapat melakukan klik hapus. Di sini akan terdapat pesan, yakin akan menghapus data ini. Ketika admin memilih cancel, maka akan kembali ke halaman kelola user dan data tidak terhapus. Lain lagi ketika admin klik hapus, lalu akan muncul pesan, yakin akan hapus data ini, lalu admin mengklik OK, maka akan kembali ke halaman kelola user dan data user tadi atau user yang bernama Okta tadi akan terhapus. Nah, selanjutnya yaitu ada logout. Ketika admin klik logout, maka akan kembali ke halaman katalog. Sekian dari kelompok kami. Itulah fitur-fitur yang ada di website kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.